salah. Cing pinter tur bener, cing Jujur jujur tang tang bohong, bohong, ulang nyeri ulangan batur, ketur, ngarah ngarahirup hirup loba loba dulu. dulur, raksa ucap Langkah langkah, tekad tekad jeung cinta tabeat, beat, ngarah ngarah pinanggih pinanggih bagja, bagja, selamat salamet dunia dunia akhirat. akhirat. Jang, 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 cing jadi jalma soleh. soleh. Jang, Cing pinter jang. tur bener, cing jujur tong. Ya, cukup ya lagunya ya. Kita akan mulai. Ya, karena pembahasan kita tentang stress release. Jadi sengaja pembukanya saya kasih lagu Sunda ini lagu yang sangat dalam maknanya ya. Tadi saya sampaikan ini lagu pengantar tidur anak-anak saya. Eh, yang ada bukannya stress release ya dikasih lagu bahasa Sunda malah stres yang dengerin. Nggak apa-apa ya. Oke, kita akan mulai ya. Nanti saya terjemahkan lagu bahasa Sunda ini gitu ya untuk teman-teman yang belum paham dengan bahasa Sunda. Ya, kita mulai dulu aja ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran mbak-mbak, ibu-ibu semuanya. Insya Allah malam ini kita masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, karena kemarin kita sampai setengah 11 malam dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Jadi malam ini kita tuntaskan lagi gitu ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan kita juga tanya jawab bagi pertanyaan baru bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, tadi sengaja di pembukaan sambil nunggu teman-teman hadir saya putarkan satu lagu Sunda judulnya Jang. Jang itu panggilan untuk anak laki-laki ya. Sebenarnya sih lagu ini bukan hanya untuk anak laki-laki ya. Ini nasihat dari orang tua terhadap anaknya. Ini tuh lagu kesukaan saya memang. Lagu favorit saya dari kecil ya, dari kecil, dari semenjak lagu ini dirilis dan saya tahu lagu ini, nggak dari kecil sih sebenarnya karena lagunya baru ya. Cuma nasehat-nasehat yang ada di dalam lagu ini tuh dari kecil selalu digaung-gaungkan oleh orang tua saya. Nah, saya terjemahkan dulu bagi teman-teman yang tidak paham gitu ya bahasa Sunda dari lagunya, karena ini lagunya dalam banget. Jadi saya sengaja putarkan, saya sengaja share gitu ya, walaupun ada yang tidak paham, makanya saya terjemahkan. Jadi ini liriknya ya. Jang itu tadi kan panggilannya, panggilan untuk anak laki-laki. Kemudian jalan kahirupan teu sapanjangna datar. Jadi yang namanya lika-liku kehidupan itu enggak selamanya jalannya itu lurus. Jadi selalu ada lika-likunya. Jadi teu sapanjangna datar itu tidak selamanya datar, tidak selamanya lurus, selalu ada lika-likunya. Kemudian ayam mudun jeng tanjakan. Jadi kadang-kadang kita turunan, kadang-kadang kita naik gitu ya. Dalam hidup tuh selalu begitu, ada naik, ada turunnya. Kudu sabar, tina kurang. Jadi kita harus sabar ketika Allah menguji kita dalam kondisi kekurangan. Kemudian ulah nepak dada benghar. Jadi jangan sampai ketika kita diberi kekayaan, kita itu sombong. Nepak dada itu artinya menepuk dada kita. Nih saya nih kaya. Nah jangan gitu ya. Makanya ulah nepak dada benghar. Jadi jangan sampai kita menepuk dada ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita. Kemudian salawasna kudu syukur. Jadi selamanya kita harus bersyukur.
eling kanu maha agung. Jadi kita senantiasa ingat, senantiasa on gitu ya, pikiran kita, jiwa kita, raga kita selalu senantiasa terhubung kepada Allah gitu ya. Kade hidap bisi kufur. Jadi jangan sampai kita gitu ya, anak-anak kita itu jadi orang-orang yang kufur nikmat. Nah, kemudian jang cing jadi jalma hade ini nasihat juga kepada anak-anak kita, kita itu sing jadi jalma hade. Kita harus menjadi orang yang hade itu baik. Jadi baik perilakunya, baik perangainya, baik akhlaknya. Kemudian cing jadi jelema gede. Eh, Semoga kita menjadi orang besar. Orang besar di sini bukan orang gendut ya. Orang besar di sini orang yang ilmunya tinggi, orang yang kekayaannya ada, tapi kekayaan ini tidak disimpan di hatinya, tapi disimpan di tangannya, sehingga tidak membuat kekayaan itu menjadikan dia itu sombong. Jadi orang besar itu di sini orang-orang yang memang memiliki martabat tinggi, manusia yang benar-benar punya martabat manusia gitu. Kemudian benghar harta jembar hate. Jadi hartanya banyak, tapi hatinya itu wise gitu ya, bijak gitu ya, punya apa ya, keluhuran adab gitu. Itu jembar hati. Jembar hati itu yaitu lapang dada, punya kebijaksanaan tinggi. Nah, kemudian lirik yang berikutnya eh, mana lagi tadi teh sampai jembar hate ya. Kemudian jang hidup cinga jalma turut parentah agama. Jadi semoga kalian gitu ya, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang ngajalma. Ngajalma itu artinya tuh menjadi orang yang seutuhnya, jadi orang yang memiliki martabat sebagai manusia gitu. Kemudian turut parentah agama. Jadi anak-anak yang taat terhadap agamanya, kemudian ulah jauh ti ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang yang berilmu. Ulama itu kan orang-orang yang berilmu artinya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah, kemudian nyobat sareng ahli tobat. Jadi punya sahabat, sahabatnya itu adalah orang-orang yang memang ahli taubat, gitu ya, orang-orang yang dia berbuat salah, tapi dia selalu ingat bahwasannya itu adalah salah dan dia harus bertobat. Nah, salah satu pintu surga itu adalah pintu yang diberikan untuk orang-orang yang bertobat. Kemudian dalit sareng para kiai. Dalit itu apa ya, dekat gitu ya, dekat. Kalau bahasa kitabnya mah mulazamah gitu ya. Mulazamah tuh senantiasa dekat, senantiasa mendekati gitu ya, senantiasa mengikuti para ulama gitu ya, para kiai, orang-orang yang memang punya ilmu. Kemudian hirup kena ku awah gingsir ngarah aya anu ngageing gitu ya. Jadi sewaktu-waktu hirup kena ku awah gingsir, maksudnya hirup kena ku awah gingsir tuh hidup kita berada dalam kesalahan, kemaksiatan. Owah itu kan gila ya. Kalau bahasa Sundanya owah itu artinya gila. Jadi suatu saat kita hmm, apa ya, ya kena atau kita lagi futur lah, jauh dari agama, kita melenceng dari syariat, kemudian kita bermaksiat. Nah, kemudian aya anu ngageuing, ada orang yang senantiasa mengingatkan kita dan merangkul kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kemudian mangsa lengkah ninggang salah gitu ya. Jadi aya nu ngageuing, ada orang yang mengingatkan ketika suatu waktu kita salah langkah gitu ya. Kemudian di rapnya cing pinter tur bener. Jadi semoga anak-anak kita itu sok kalian tuh jadi orang-orang yang pinter, tapi bukan cuma pinter, tapi orang-orang yang benar gitu ya. Benar itu kan berarti kan sesuai dengan jalannya Allah. Kemudian cing jujur tong bohong. Jadi kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Ulah nganyerikeun batur, jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian ngarahi rup loba dulur, agar hidup kita itu banyak saudara, banyak orang yang sayang sama kita. Raksa ucap langkah. Nah, kita harus senantiasa aware, kita harus senantiasa
memperhatikan ucap itu perkataan kita, langkah itu berarti kan perbuatan. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan perkataan dan juga perbuatan kita. Tekad jeung tabeat, tekad itu ya sama ya bahasa Indonesia juga tekad. Kemudian tabeat itu ke tabiat gitu ya, tabiat karakter gitu ya. Jadi selain kita memperhatikan perkataan kita, memperhatikan perbuatan kita, juga kita harus memperhatikan tekad kita serta karakter yang kita miliki. Ngarah pinanggih bagja supaya kita bertemu dengan kebahagiaan. Selamat dunia akhirat. Jadi kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat juga kita selamat gitu. Kemudian ya kesananya masing sing soleh ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih. Jadi sekilas itu terjemahan dari lagu yang saya putarkan. Jadi ini tuh lagu yang bagi saya tuh dalam banget gitu ya, makanya ini lagu pengantar tidurnya anak-anak saya, gitu ya, lagu pengantar tidur. Selain Asmaul Husna, biasanya saya nyanyiin lagu ini, lagu Ujang gitu ya. Makanya saya kadang-kadang ke anak saya tuh manggilnya si Ujang, ke anak saya yang perempuan diganti jangnya jadi Ce. Kadang-kadang kan saya manggil si Ibah itu Ece gitu ya. Jadi saya ganti. Jadi dalam banget maknanya gitu. Kalau kata teman saya kan eh, beliau itu dari kecil hidupnya berada ya, maksudnya belum pernah hidup prihatin. Dia orang Sunda juga, dia seneng lagu Sunda juga. Terus kata dia, kok saya nggak kenal ya lagu ini. Nah, teman-teman yang pada hidupnya prihatin, itu pada kenal lagu ini. Sampai dia tuh kalau bercanda bilang kayak gini, jangan-jangan itu lagunya untuk orang-orang yang meri. Orang-orang yang prihatin katanya. Soalnya saya nggak kenal lagu itu, orang-orang yang hidupnya prihatin pada kenal. Gitu ya. Ya, oke baik itu musik pengantar, alah musik pengantar. Apa namanya tuh? Eh, ini yang ngarangnya namanya Oon. Jadi kalau bahasa Indonesia Oon itu kayaknya kesannya tuh jelek gitu ya. Karena dulu ada Bajai Bajuri si Oneng ya, si Oneng itu kesannya Oon gitu. Ini namanya Bapak Oon. Bapak Oon ya, bukan Oon. Yang ngarangnya tuh Bapak Oon. Ini keren banget lagu ini tuh. Makanya saya tuh selalu ke anak-anak itu pasti kenal lagu ini gitu ya. Ini musik pengantar tidur. Jadi apa yang selalu saya nasihatkan ke mereka itu semuanya tertuang dalam lagu ini. Jadi makanya lagunya dalam banget. Boleh nanti saya share ya kalau mau dengerin lagunya nggak apa-apa sekali-sekali belajar bahasa Sunda ya. Aduh. Eh, Oke, kita lanjutkan. Kemarin ada 3 pertanyaan yang belum dibahas ya, yang belum terjawab di sesi stress release and self healing with emotional freedom technique, yaitu ada 3 pertanyaan. Pertama dari Ibu Yanti, kemudian yang kedua dari Ibu Rahma, dan yang ketiga adalah dari Ibu Rani. Ini yang pertama pertanyaannya, Ibu izin bertanya, kalau sakitnya terkait tulang seperti osteoartritis di lutut, apakah untuk media penyembuhannya bisa melalui terapi ini? Nah, saya sampaikan dulu jawaban dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Adrianti, nanti baru saya tambahkan gitu ya. Menurut Ibu Adrianti, Ibu Yanti, secara kedokteran osteoartritis ada penyebabnya. Secara umum karena kerusakan jaringan tulang rawan. Namun, sebagaimana yang kita pelajari dalam EFT, rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyakit fisik bisa bertambah jika ada masalah emosi yang menyertainya atau akibat lain dari masalah emosinya. Ini adalah susah untuk mendapatkan penyembuhan. Untuk memahami apa-apa kira-kira faktor emosi yang mungkin menyertai keluhan ibu ini, kita bisa menggunakan the body chart. Nanti akan saya share ya the body chart-nya sebagai panduan yang memudahkan untuk mengenalinya. Perhatikan di mana rasa sakit osteoartritis yang kita alami.
Jika pada lutut bagian kiri atau kanan, atau kedua-duanya. Nah, jika pada lutut kanan, biasanya ini berkaitan dengan keras kepala atau ego. Kalau sisi kiri, biasanya berkaitan dengan hal-hal seperti harga diri. Mari kita coba dalami perasaan kita atau emosi kita. Jika ternyata ketemu atau ada yang terkait dengan hal ini, mari coba kita ikhlaskan ya. Ya Bu, mari coba berdamai dengan diri kita terlebih dahulu, kemudian berdamai dengan orang lain yang mungkin terkait dengan hal ini. Ibu lakukan tapping untuk ini. Ibu lakukan sampai rasa sakitnya bisa berkurang dan mudah-mudahan bisa hilang sejalan dengan perbaikan pola aktivitas. Perbaikan pola makan yang membantu tumbuhnya jaringan rawan dan lain-lain. Ibu bisa lakukan tapping saat sakitnya muncul. Sangat baik jika ibu bisa lakukan rutin, minimal 1 kali setiap habis sholat subuh saat kita memulai hari. Kurang lebih demikian Ibu, semoga bisa membantu. Ya, demikian yang disampaikan jawaban dari Ibu Adrianti, narasumber kita. Nah, kalau dari saya tambahkan sedikit gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita salah penanganan itu kadang-kadang orang merasa ketika misalnya kita tahu pengobatan alternatif itu sama sekali kadang-kadang yang ekstrim gitu ya, pendapat-pendapat yang ekstrim kadang-kadang menghilangkan sama sekali peran dokter. Kalau saya pribadi gitu ya, di EFT sendiri kita tidak menghilangkan peran dokter. Jadi secara medis kita tetap butuh terhadap pengobatan-pengobatan medis atau peralatan-peralatan medis untuk mendukung penyembuhan dari apa yang menimpa kita. Misalnya ketika kita sakit osteoartritis. Nah, kita kan harus tahu gitu ya di bagian mana gitu ya, kemudian apa penyebabnya. Nah, kita kan butuh peralatan-peralatan medis untuk mendiagnosa itu. Walaupun secara diagnosa eh, apa ya, terapi-terapi non medis itu bisa dilakukan. Misalnya contohnya ketika menggunakan EFT dengan body chart tadi gitu ya, kita melihat nih bagian tubuh mana yang sakit, atau misalnya kalau di akupunktur atau di pijat refleksi itu biasanya ada titik-titik syaraf yang digunakan untuk mendiagnosis. Kalau yang saya pelajari di Yamamoto New Scalp Akupunktur itu untuk mendiagnosisnya itu ada di tangan, gitu ya, di tangan dan juga di daerah sini, daerah leher. Nah, ada titik-titik syaraf yang memang bisa kita apa namanya tuh tekan-tekan. Kalau misalnya ada rasa sakit, berarti bagian syaraf itu yang kena, gitu. Nah, hanya saja, gitu ya, terapi medis itu tetap kita butuhkan dan juga peralatan-peralatan medis tetap kita butuhkan gitu ya walaupun kita menggunakan alternatif. Jadi kalau bahasanya Bu Eni Sulistiani Aziz itu beliau selalu sampaikan begini, dalam hal apapun kita harus bijak. Kenapa harus bijak? Karena tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit gitu ya. Eee, jadi kadang-kadang untuk masalah-masalah A misalnya kita butuh terapi dengan teknik A gitu ya. Untuk masalah B kita butuh terapi B. Atau misalnya ada masalah-masalah yang harus digabung antara A dengan B. Nah, sehingga di sini kita nggak bisa secara ekstrim, pokoknya EFT itu bisa menyembuhkan semua hal, gitu ya. Pokoknya EFT ini bisa. Nah, kita tidak memberikan, apa namanya tuh, jaminan seperti itu, karena pada hakikatnya kan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Nah, EFT itu hanya salah satu jalan saja, salah satu tools yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kita bertemu dengan jalan kesembuhannya itu. Nah, kalau misalnya tadi sakitnya memang sakit medis, maka pengobatannya ya harus lewat medis.
EFT itu bisa kita gunakan, ya bukan cuma EFT ya, misalnya terapi-terapi yang lain selain EFT, bisa kita gunakan untuk mempermudah atau mempercepat proses penyembuhannya. Contohnya kayak pertanyaan dari Bu Yanti ini terkait dengan osteoartritis gitu ya, di mana tulang rawan itu memang harus ya terapi medis gitu ya, gimana caranya untuk menumbuhkannya kembali jaringan-jaringan rawannya gitu ya, atau misalnya alternatif-alternatif lain. Nah, EFT bisa kita gunakan untuk pendamping ya, pendamping pengobatan. Begitupun misalnya dengan sakit seperti kanker misalnya, kan kita memang butuh terapi medis. Nah, EFT itu bisa membantu gitu ya dalam rangka menyembuhkan emosi-emosi yang menyertai para penyandang kanker ini gitu ya. Misalnya karena tentunya kan ketika seseorang ditimpa penyakit yang lumayan berat, kadang-kadang kan mentalnya down gitu ya. Kalau mentalnya down, sulit gitu ya untuk apa namanya tuh, untuk bangkit gitu ya, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, sembuh enggak gitu ya. Mental yang ngedrop itu bisa memperburuk kondisi sakit, terutama misalnya sakit kanker, itu kan sangat erat kaitannya dengan stres. Kalau orang stres, maka si sel-sel kanker ini bisa menyebar dengan cepat. Nah, maka terapi-terapi seperti emotional freedom technique ini bisa kita gunakan untuk membantu menstabilkan emosi dari para penderitanya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang pesan dari guru-guru saya selalu disampaikan, kita tidak boleh ekstrim terhadap satu teknik pengobatan tertentu. Namanya juga kita ikhtiar, namanya juga kita usaha. Kita nggak pernah tahu jalan pertolongan Allah itu lewatnya, datangnya lewat usaha kita yang mana. Nah, semoga dengan EFT ini bisa semakin membantu orang-orang yang sakit secara medis gitu ya, bisa semakin cepat dalam penyembuhannya. Oke, yang berikutnya ini dari pertanyaan Ibu Rahmawati Hasanah. Di sini pertanyaannya, eh, sebentar, saya pindahin dulu ininya. Bu, kalau masalahnya adalah ingin menghilangkan kebiasaan buruk, bagaimana ya mendeteksinya? Jadi bukan sakit fisik. Oke, ini jawaban dari Ibu Adrianti ya. Ibu Rahmawati, agar proses untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu mengenali dengan baik kebiasaan buruk apa yang ingin kita hilangkan. Kalau misalnya kebiasaan buruk yang ingin kita hilangkan itu banyak, maka kita lakukan satu persatu untuk menghilangkannya. Jadi kita buat semacam list, lalu kita tapping satu persatu. Misalnya kita mulai dari daftar nomor 1. Lakukan secara rutin, setelah kelihatan hasilnya kita berhasil mengurangi dan insya Allah bahkan hilang, baru kita mulai lagi dengan nomor 2. Dalam melakukan tappingnya, Ibu kenali dulu apa kira-kira penyebab kebiasaan buruk ini. Kapan kira-kira muncul, apa yang Ibu rasakan ketika atau setelah melakukan kebiasaan buruk ini. Mungkin rasa tidak enak, mungkin juga ada penyesalan, menyesal telah melakukannya, malu, dan sebagainya. Kenali dengan baik, Ibu ingin ini hilang selamanya. Inilah yang akan jadi kalimat setup dan kalimat afirmasi Ibu selama melakukan tapping. Berdamai dan ikhlas bahwa kita punya kebiasaan buruk ini, bertekad untuk menghilangkannya. Mohon maaflah kepada diri sendiri jika kebiasaan buruk ini menyakiti diri sendiri. Dan mohon ampunan jika kebiasaan buruk ini mungkin sudah menyebabkan orang lain tidak nyaman atau mungkin tersakiti. Dan kemudian mohon pertolongan Allah untuk dimampukan dalam menghilangkannya. Demikian ya Bu. Mari dijalankan, semoga segera bisa mengatasi kebiasaan buruknya. Nah, ini jawaban dari Ibu Rahmawati, dari Ibu Adrianti untuk Ibu Rahmawati. Nah, tambahan dari saya,
memang mengubah sebuah habits itu tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Eh, Kalau saya EFT kemudian hipnoterapi itu saya selalu menggunakannya sebagai sebuah tool saja, gitu ya, sebuah alat yang mempermudah. Nah, dengan terapi EFT, dengan terapi NLP atau misalnya hipnoterapi dan terapi-terapi yang lain gitu ya, secara instan itu mempercepat proses. Tapi untuk menghilangkan secara permanen itu tetap pola pikir kita harus dirubah. Nah, makanya saya kalau misalnya sudah terapi, bukan terapi ya, sudah mulai bicara perubahan behavior, kita sudah bicara tentang perubahan kepribadian, karena kan mengubah kebiasaan buruk itu berarti kita mengubah behavior kita kan, yang awalnya buruk menjadi baik. Nah, kalau kita mau merubah behavior kita, maka syaratnya itu ada 2 yang harus kita rubah. Saya stop share dulu yang ini, saya keluarkan dulu whiteboard ya, supaya kita enak neranginnya. Nah, ketika kita bicara perubahan tingkah laku, maka kita harus tahu dulu apa sih yang menyusun tingkah laku kita, yang menyusun behavior seseorang, komponennya apa aja sih, kepribadian seseorang itu apa aja komponen yang menyusunnya. Nah, di sini saya akan gambarkan ada 2 komponen yang menyusun kepribadian. Kalau bahasa kitabnya tuh namanya saksiah ya. Saksiah. Nah, ini kita bicara kepribadian. Ada 2 komponen utama yang menyusun saksiah ini, yaitu akliyah dan nafsiyah. Nah, akliyah ini terkait dengan pola pikir kita ya. Nah, pola pikir. Nah, kalau nafsiyah ini terkait dengan pola sikap kita. Nah, ketika kita ingin merubah kebiasaan buruk kita, kebiasaan habits itu ada di ranah ini. Gitu ya, ada di ranah nafsiyah. Tapi habits itu akan terbentuk akibat dari ini kita kan, pola pikir kita. Nah, maka ketika kita ingin merubah nafsiyah, kita juga mau tidak mau harus merubah akliyah kita, harus merubah pola pikir kita. Nah, gimana caranya? Gitu. Kalau di kitab-kitab itu disampaikan ada kata kunci ketika kita ingin merubah akliyah. Apa kata kuncinya? Kata kunci akliyah itu ada kata aliman. Nah, aliman. Nah, kalau kita ingin merubah nafsiyah, kata kuncinya adalah koiman. Nah, aliman itu artinya orang yang berilmu, gitu ya. Aliman, gitu ya, orang yang berilmu. Nah, gimana sih cirinya orang yang berilmu? Orang yang berilmu, ilmuwan, cendekiawan, kalau dalam Islam itu ada 2. Gitu ya, ciri khas ilmuwan itu ada 2 kalau dalam Islam. Apa ciri khasnya? Aliman, ciri khas yang pertama adalah dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Jadi dia tidak pernah merelakan dirinya dalam keadaan bodoh. Jadi dia senantiasa mencari ilmu, berarti kan dia senantiasa bergerak. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu, ya dia harus cari tahu. Gitu. Jadi kalau dalam Islam, aliman itu tidak dilihat dari pendidikan formalnya, misalnya S1 lah, S2 lah, S3 lah, atau misalnya cuma SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi nggak dilihat dari itu, tapi dilihat dari bagaimana sikap dia terhadap dirinya sendiri ketika dia tidak tahu tentang sesuatu. Kalau gitu ya, dia itu senantiasa bergerak, senantiasa mencari ilmu untuk memecahkan seluruh permasalahan hidupnya, satu syarat aliman, orang yang berilmu, cendekiawan itu sudah dia pegang.
Nah, sebaliknya, walaupun dia kuliahnya tinggi, misalnya dia kuliahnya S3 gitu ya, dia sudah punya gelar doktor, tapi dia memberhentikan dirinya dari kegiatan pembelajaran, maka dalam Islam dia tidak dikatakan aliman karena dia sudah menghentikan proses pembelajaran. Nah, apa cirinya ketika orang memberhentikan proses pembelajaran? Pertama, dia malas mikir gitu ya, malas mikir, malas untuk mengetahui hal-hal baru. Itu ciri yang pertama. Ciri yang keduanya adalah dia merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia miliki. Ketika ada orang lain yang menegur, ketika ada orang lain yang memberitahu, dia nggak terima. Atau ketika misalnya ada orang lain ngisi gitu ya, atau misalnya, menyampaikan kajian tentang apa, dia merasa jumawa, "Apa sih bahas tentang itu? Ah, nggak usah lah, saya nggak usah ikutan itu. Saya udah tahu masalah itu, nggak usah lah, nggak usah ngikut," gitu ya. Atau misalnya, yang menyampaikan juga anak kemarin sore, "Ah, paling ilmunya juga sedikit," gitu ya, dibandingkan dengan saya, "ngapain saya ikutan kajian dia?" Nah, orang-orang seperti itu berarti dia itu bukan aliman. Walaupun kuliahnya misalnya sudah di puncak, sekolah, yaitu S3 gitu ya. Kan setelah S3 kan nggak ada sekolah lain gitu ya. Maksudnya itu, pendidikan tertinggi, ya ke sananya kan tinggal bukan jenjang pendidikan formal lagi ya, maksudnya udah tinggal jabatan fungsional lah atau apa kalau di PNS mah gitu ya. Udah bukan, kuliah, ini lagi, karena puncaknya kan udah gitu ya S3. Nah, jadi walaupun misalnya dia sudah S3, tapi dia begitu, dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dikasih tahu. Kalau dalam Islam, orang-orang seperti itu bukan aliman, walaupun sekolahnya tinggi, bukan orang yang berilmu. Kenapa? Dengan dia menolak kebenaran, dengan dia menolak gitu ya, orang lain yang memberitahu kepada dia, berarti kan dia menolak pembelajaran. Dia merasa dirinya sudah pintar, dia merasa dirinya sudah banyak tahu. Padahal pengetahuan kita itu dibandingkan dengan ilmu yang Allah berikan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya, gitu ya. Allah tuh mengibaratkan kalau kamu ke laut, kemudian kamu celupkan jari. Nah, kemudian si jari itu kita angkat, kan si airnya tuh ngecelak-ngecelak ya di sini, celak, celak, celak. Kemudian ada yang tertinggal tuh di tangan kita. Nah, itulah ilmu dari Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, ilmu yang sesungguhnya itu samudranya itu. Kan bisa dibayangin ya, ilmu Allah itu sangat luas. Nah, ilmu yang sama yang cuma yang tinggal di jari-jari kita, itu aja udah kayaknya, kita sendiri banyak yang belum kita ketahui gitu ya. Makanya kalau di, pelatihan-pelatihan, eee tentang ilmu gitu ya, tentang, eee, pencapaian misalnya di riset orang-orang S3 gitu ya. Justru kalau misalnya orang benar-benar kuliah S3-nya katanya gitu ya, semakin dia memperdalam sesuatu, dia semakin mengecil gitu ya. Emang kuliahnya udah sampai S3, tapi pada hakikatnya dia tuh kecil. Kenapa? Karena semakin dalam ilmunya, dia semakin tahu kalau kita teh belum tahu apa-apa, gitu. Nah, kalau dalam Islam tuh begitu. Jadi aliman itu adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh. Dia senantiasa mencari ilmu, dia senantiasa membuat dirinya atau menggerakkan dirinya untuk terus maju gitu ya, mencari ilmu, tidak malas. Kemudian ciri yang kedua dari aliman itu adalah proaktif. Nah, proaktif. Kalau kita, analogikan proaktif itu mudahnya kayak orang, main bola. Nah, kalau orang proaktif itu dia menjemput bola, bukan orang yang diem aja nungguin bola nyamperin dia, gitu ya. Nah, kalau orang yang diem cuma nungguin, bola nyamperin dia, itu bukan proaktif. Tapi yang namanya proaktif, dia tuh lari, dia bergerak gitu ya, bola larinya kemana dia cari, dia ambil strategi gimana caranya supaya saya dapat bola itu, gitu. Nah, orang yang berilmu itu dia akan senantiasa proaktif. Karena dia senantiasa proaktif, hidupnya itu akan dinamis. Di hidupnya itu akan, berirama gitu ya, maksudnya tidak diam di tempat, tidak monoton gitu, karena dia akan senantiasa mengambil peluang-peluang yang Allah berikan.
Bahkan kalaupun dia belum ketemu dengan peluang, dia yang akan menciptakan peluang-peluang itu. Itulah gambaran orang proaktif. Nah, maka supaya pola pikir kita menjadi kuat, jadilah orang-orang yang aliman, gitu ya, orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, yang tidak pernah membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh, gitu ya, yang senantiasa proaktif, gitu ya, baik dalam perbaikan masyarakat, apalagi perbaikan diri sendiri, karena kan perbaikan masyarakat diawali dari situ, gitu. Nah, itu kuncinya untuk merubah akliyah kita, gitu ya. Jadilah orang-orang yang aliman, ini keyword-nya. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa menguatkan pola pikir kita? Pertama itu terkait dengan kemampuan literasi, gitu ya, kemampuan literasi. Nah, literasi di sini ini terkait dengan pertama literasi dua sumber utama eh, apa namanya tuh kunci ya, kunci kehidupan bagi kaum muslimin. Kunci hidup. Apa kunci hidupnya? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kan. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara, maka hidup kalian itu akan sukses dunia dan akhirat. Nah, berarti pertama terkait dengan literasi itu. Nah, literasi di sini ini kan banyak. Pertama, literasi yang terkait dengan proses membaca. Untuk membaca Al-Quran, membaca As-Sunnah, kita nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Minimalnya kita tahu cara baca huruf-huruf hijaiyah tuh kayak gimana gitu. Berarti kan harus bisa baca. Nah, kemudian gitu ya literasi yang berikutnya selain kita bisa baca, kita juga bisa memahami isinya. Nah, syarat untuk paham isinya ya pertama harus bisa dulu bahasanya. Ibaratnya kayak tadi, ketika di awal saya ngasih lagu-lagu Sunda. Sementara di sini kan ada orang Jember, ada orang apa namanya tuh, orang Jawa misalnya selain dari Jember ya, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah gitu ya, atau bahkan orang Sunda tapi karena tadi kan bahasa Sundanya itu bukan bahasa Sunda yang biasa dipakai sehari-hari ya, kalau saya paham itu tuh karena dulu saya sering dengerin dongeng. Waktu masa kecil saya itu, kan ibu sama bapak saya tuh petani ya, mereka tuh suka ke sawah. Saat-saat tertentu saya nggak suka diajak sama mereka gitu ya, jadi saya dititipin sama uyut saya, buyut saya. Nah, buyut saya itu seneng dengerin dongeng. Nah, karena saya dititipin ke buyut saya, mau nggak mau kan setiap hari itu saya dengerinnya dengerin lagu Sunda, lagu-lagu Sunda, dengerin dongeng-dongeng Sunda. Nah, tapi dari dongeng itu, gitu ya, kekayaan vocabulary bahasa Sunda saya tuh ningkat tajam, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa Sunda yang kalau orang Sunda bilang mah bahasa Sunda Buhun gitu ya, bahasa Sunda Buhun teh bahasa Sunda yang tingkat tinggi, bukan tingkat tinggi ya, bahasa Sunda zaman dulu yang sekarang tuh udah jarang sekali dipakai. Nah, itu tuh karena saya dulu sering dengerin dongeng itu. Kan kalau pas dengerin dongeng kan kita tuh berimajinasi ya, membayangkan nggak kayak sekarang nonton TV gitu ya, kita imajinasinya agak berkurang karena kan udah ada gambarnya gitu ya. Kalau dulu kan cuma dengerin suara. Ketika ada adegan ini kita membayangkan gitu ya. Jadi di situ melatih imajinasi juga. Nah, pada saat apa namanya itu dengerin itu ada kata-kata yang saya nggak ngerti kan saya pasti nanya ke uyut saya. Kalau uyut saya nggak bisa, saya akan nanya ke ibu bapak saya. Kalau ibu bapak saya nggak bisa, saya akan nanya ke ayah angkat saya. Kebetulan ayah angkat saya itu dulunya guru, kemudian jadi kepala sekolah, dan pada akhirnya jadi kepala desa di kampung saya, gitu ya. Jadi beliau pengetahuannya dibandingkan dengan kedua orang tua saya lebih bagus, gitu. Jadi biasanya bapak ibu saya akan merujuk saya ke ayah angkat saya itu, tanyain aja ke si bapak, gitu. Nah biasanya saya bertanya seperti itu, akhirnya kekayaan literasinya bertambah kan dari sisi vocabnya gitu ya. Dengan kita paham tentang apa namanya tuh bahasa tersebut, maka akan memudahkan kita memahami isi dan makna dari apa yang sedang kita bicarakan. Begitupun gitu ya ketika kita bicara literasi terhadap dua sumber yang merupakan kunci utama yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, minimalnya bacanya gitu ya,
kita susah untuk paham. Padahal di dalam Al-Quran kan disebutkan, salah satu cirinya orang beriman itu kalau didengarkan, bukan didengarkan, diperdengarkan ayat-ayat Allah itu bergetar hatinya. Nah, kita gitu ya, contohnya surat Al-Fatihah aja. Gitu ya, kita berapa kali coba baca surat Al-Fatihah setiap hari. Nah, apakah sudah mampu menggetarkan diri kita ataukah belum? Gitu. Kalau misalnya ternyata belum menggetarkan hati kita, pertanyaannya kenapa hati kita belum bergetar? Gitu ya. Mungkin karena kita belum paham, gitu ya, belum paham atau belum ngerti dulu lah, jangan dulu menangkap maknanya. Ngerti dulu itu artinya apa? Nah, misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan atau Rob. Nah, Rob, kata-kata Rob itu kan penguasa, tapi penguasanya itu bukan penguasa yang gambarannya itu kayak penguasa yang cuma cukup perintah-perintah gitu. Tapi penguasa yang juga meriayah teh naon? Merangkul, kalau bahasa orang Jawa mah momong gitu. Non bahasa Sundanya ya ngarangkul gitu ya, maksudnya mengajarkan, mendidik, rob, makanya kan suka ada istilah murabi ya, murabi itu orang-orang yang mendidik kan, orang-orang yang mengajarkan. Nah, Robbi gitu ya, Robbi itu orang-orang bukan orang, zat gitu ya yang maha pengatur, kemudian maha memberi, pokoknya intinya adalah meriayah mengurus gitu ya, mengurus segala keperluan kita gitu ya, menyiapkan tapi juga mendidik kita gitu. Nah, itu baru dari kata Robi gitu ya. Kemudian segala puji-pujian itu ada puji-pujian terhadap manusia, manusia terhadap manusia, kemudian puji-pujian manusia terhadap Allah dan puji-pujian yang lainnya. Nah, di dalam makna alhamdulillah berarti segala puji-pujian itu milik Allah. Kenapa segala puji-pujian itu milik Allah? Karena Allah adalah zat yang sudah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta. Gitu. Maka ketika kita bicara alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sedang memuji Allah yang sudah mengaturkan alam ini dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian tertatanya. Bayangin matahari terbit dari sebelah timur, akan tenggelam di sebelah barat. Itu siapa yang mengaturkan itu semua? Atau misalnya kedipan mata kita. Pernahkah kita memerintahkan bangun tidur, "Hei mata, kamu berkedip ya setiap hari." Misalnya berkedipnya itu iramanya setiap 1 detik sekali. Pernah nggak kita merintahin seperti itu? Enggak kan? Tapi si mata itu otomatis setiap hari dia berdetik, berkedip gitu ya, berkedip gitu ya, dan iramanya tuh tertata. Begitu kita hentikan, misalnya harusnya setiap detik, misalnya kita hentikan, "Hei, kamu 5 detik baru berkedip ya." Kita gini aja dulu, ngitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, tak, baru berkedip. Malah merusak mata kita kan, bikin mata kita sakit. Jadi siapa yang mengaturkan itu semua? Rabbul Alamin. Gitu ya. Itu baru satu makna, belum lagi kita bahas semua makna. Itu baru Al-Fatihah ya. Belum lagi surat-surat yang lainnya. Di Al-Quran itu ada berapa surat semuanya, ada berapa ayat semuanya. Gitu ya. Nah, yang harus kita miliki adalah budaya literasi gitu ya, terutama pertama literasi terhadap sumber utama kunci kehidupan kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya adalah literasi terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan gitu ya, ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kalau ilmu itu berasal dari barat, misalnya berasal dari Belanda, misalnya ilmu tentang irigasi ya, pengaturan pokoknya semua tata kota, tata wilayah yang terkait dengan pengairan-pengairan itu kan Belanda ya yang canggih. Misalnya kita butuh ilmu itu nih, Indonesia kan banjir wae tah. Kumaha caranya nih biar Indonesia teh nggak banjir aja. Padahal kalau kita bicara Belanda, Belanda itu kan kecil sekali ya, wilayahnya kecil sekali, udah gitu dikelilingi laut gitu ya. Pernah satu dam, kan Belanda tuh punya 3 dam besar ya. Pernah satu waktu tahun berapa ya, 60-an kalau nggak salah, itu satu damnya jebol. Nah, satu dam jebol itu setengah Belanda tenggelam.
gitu. Makanya kenapa mereka itu begitu apa namanya tuh antisipatif gitu ya. Jadi bagaimana supaya dam ini tidak jebol lagi. Terus bagaimana kalau seandainya dam itu jebol. Makanya diwajibkan kalau di Belanda itu anak-anak sebelum masuk SD itu harus sudah punya diploma renang. Ada diploma A, B, C gitu ya. Minimal diploma A. Diploma A itu apa? Minimal dia bisa berenang, dia bisa menyelamatkan diri sendiri kalau terjadi bencana gitu ya di air gitu ya. Ya, kemudian kalau diploma B apa? Selain dia bisa menyelamatkan diri, dia lebih mahir, lebih advance daripada diploma A, tapi belum bisa jadi SAR gitu ya, tim search and rescue gitu ya, terutama untuk pertolongan di perairan. Nah, kemudian yang diploma C itu selain dia bisa berenang untuk dirinya sendiri gitu ya, kemudian lebih advance gitu ya, dan dia juga sudah bisa menjadi anggota tim SAR gitu ya, relawan tim SAR. Nah, kenapa mereka kok sampai segitunya gitu ya? Karena mereka paham karakteristik negaranya tuh kayak gimana, makanya diantisipasi. Nah, kalau kita misalnya mau belajar tentang itu, mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa Belandanya minimal, atau misalnya bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya literatur-literatur yang mengatur tentang itu tuh bahasa Inggris, jadi mau nggak mau literasi kita kan harus meningkat, gitu ya. Jadi literasi di sini ini terkait dengan bahasa apapun yang menjadi sumber yang kita butuhkan, sumber ilmu yang kita butuhkan. Jadi untuk mempertajam akliyah kita, untuk mempertajam pola pikir kita, pertama adalah budaya literasi, plus juga budaya bacanya. Sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri, budaya baca kita aja, gitu ya, apakah sudah tertanam? Padahal kita bercita-cita menanamkan ke anak kita kalau anak-anak kita tuh harus lebih bagus gitu ya dalam hal literasi misalnya biar mereka punya kebiasaan baca henteu ngorek HP wae gitu. Tapi kitanya sendiri gitu ya kebiasaan bacanya belum numbuh ya anak-anak kan apa melihat orang tuanya ya apa meneladani orang tuanya maka orang tuanya di sini harus sudah punya greget gitu ya, minimalnya ya budaya literasinya dulu lah ditumbuhin. Nah, kemudian yang akan memperkuat pola pikir kita yang berikutnya ini adalah pemahaman yang mendalam tentang hal-hal tertentu, gitu ya. Pola gitu ya, ketika kita bicara pola itu sama seperti kalau kita bikin baju itu kan harus ada polanya ya. Atau kalau kereta api itu kan dia jalan mengikuti relnya kan. Nah, ketika kita ingin punya pola pikir yang bagus, maka kita harus punya kerangka. Nah, kerangka pikir namanya, gitu ya. Kalau bahasa apa namanya itu kitabnya tuh Qiyadah Fikriyah, kepemimpinan berpikir, gitu ya. Bagaimana kita memimpin diri kita ketika kita bertemu masalah tuh apa sih yang harus kita lakukan? Gitu. Nah, itu yang harus dimiliki nih. Nah, harus punya kerangka ya, kerangka berpikir. Nah, yang berikutnya, apalagi yang bisa meningkatkan? Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan pemahaman. Nah, ini sebenarnya masih masuk ke literasi. Jadi selain membaca, kita juga harus belajar menulis ya. Menulis. Kenapa ini pindahin ke atas. Kenapa harus menulis? Karena kata para ulama, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ilmu kita itu akan hilang kalau kita tidak tuliskan. Maka setelah kita membaca sesuatu, belajarlah meringkas. Belajarlah meringkas, kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain. Orang itu tidak akan mampu untuk menuliskan sesuatu kalau dia belum paham tentang apa yang dia mau tuliskan. Berarti kalau kita sudah mampu untuk menuliskannya kembali dengan bahasa kita, berarti kita sudah paham tentang konteks yang kita baca. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan pola pikir kita, gitu ya. Jadi budaya literasi kita, kerangka berpikir kita, gitu ya. Kemudian tentunya di sini adalah ilmu dan sakofah ya. Ini ilmu plus sakofah, gitu ya. Apa bedanya ilmu dengan sakofah? Kan sering banget yang kita dengar ilmu, 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 sakofah, sakofah, sakofah. Nah, kalau sakofah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pengetahuan. Makanya kan suka ada istilah iptek. Ada ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
ilmu itu adalah sesuatu yang objek kajiannya itu adalah benda hidup tapi tidak berakal. Kalaupun benda berakal, bukan benda berakal ya, makhluk yang berakal seperti manusia, yang dikaji di dalam ilmu itu adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya tuh fisiknya aja, bukan terkait dengan kemampuan akalnya. Nah, kalau sudah bicara hal-hal yang objek kajiannya itu manusia, sebagai seorang manusia dengan memiliki potensi akal dan produk-produk akalnya, itu yang namanya pengetahuan. Sakofah, gitu ya. Nah, hal-hal yang terkait dengan pemikiran-pemikiran manusia, ini yang dinamakan dengan sakofah, gitu ya. Karena hal-hal ini berkaitan dengan hajat hidup manusia, bagaimana perilaku manusia, maka kalau kita ingin mempelajari tentang seluk-beluk manusia, karakter manusia, tanyanya sama siapa? Hasil penelitian manusia atau tanya sama pembuat manusia? Tanyalah kepada pembuatnya manusia. Karena pembuatnya lah yang paling tahu tentang seluk-beluk manusia. Di mana dapatnya? Tuh, balik lagi kedua sumber yang Allah berikan, Allah titipkan. Kemudian sama Rasulullah diwariskan kepada kita, dikasih tahu nih kuncinya. Nah, ada di situ. Gitu. Asal mau nggak kita menggalinya. Akhirnya balik lagi kan ke budaya literasi. Nah, itu yang terkait dengan akliyah. Sekarang terkait dengan nafsiyah. Apa yang bisa menguatkan kita? Tadi kalau akliyah itu kata keywordnya atau kata kuncinya adalah aliman. Kalau nafsiyah itu iman. Iman itu artinya orang-orang yang menegakkan. Orang-orang yang menegakkan, orang-orang yang melaksanakan, mengerjakan, berbuat, itu adalah iman. Jadi orang-orang gitu ya, yang ketika dia sudah mengetahui sesuatu, dia akan paksa paksa dirinya untuk apa? Berbuat. Makanya dalam Islam itu kan selalu ada istilah ilmu itu untuk amal. Ilmu itu untuk dilakukan, diperbuat gitu ya, bukan sekedar ilmu sebagai pengetahuan saja. Gitu ya, ya sudahlah saya mah sudah tahu tentang ini. Tapi nggak dilakuin, nggak akan jadi apa-apa. Gitu ya, nggak akan jadi apa-apa. Makanya kunci nafsiyah adalah iman. Nah, apa saja yang bisa menguatkan nafsiyah kita? Pertama, gitu ya. Yang akan menguatkan kita adalah kekuatan diri kita sendiri. Bagaimana kita memaksa diri kita untuk terikat, gitu ya. Terikat dengan hukum Allah, gitu ya. Karena tadi kan kita sudah berpikir nih, sudah punya dua sumber utama. Sejauh mana diri kita memaksa diri kita untuk mempelajari sumber utama itu dan mengikatkan diri terhadapnya dan melakukannya. Gitu ya, ingat ya kuncinya iman. Yang berikutnya adalah untuk menguatkan nafsiyah kita, pola sikap kita itu adalah berani. Kadang orang sudah paham tentang sesuatu. Atau misalnya tadi ya terkait dengan pertanyaan Bu Rahma, kita punya kebiasaan buruk, udah tahu itu teh buruk, gitu ya. Tapi kita tidak berani untuk mengubah kebiasaan buruk itu karena misalnya terkait dengan otoritas yang lain, misalnya terkait dengan orang tua kita atau terkait dengan kebijakan suami kita atau misalnya terkait dengan dosen kita atau terkait dengan orang lain sehingga kita nggak berani untuk mengubah itu gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah berani gitu ya, harus berani. Oke, yang bisa menambah berikutnya adalah kondusivitas ya. Kondusivitas ini bisa didapatkan dari siapa? Dari orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang di luar keluarga kita, yaitu keluarga besar kita, sahabat kita, gitu ya. Maka untuk mendapatkan suasana yang kondusif, bergaullah dengan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kita. Ketika kita mencanangkan hijrah, ya jangan main sama teman-teman yang tidak hijrah. Mainlah sama orang-orang yang berhijrah. Kenapa? Di sini kok faktor yang mempengaruhi itu kondusivitas. Ingat,
untuk merubah kebiasaan itu tidak mudah. Gitu ya, waktu saya dulu menangani kasus yang mahasiswa yang kecanduan games online gitu ya, mau nggak mau kan di situ ada perubahan behavior ya, perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini ya mau nggak mau kita akan bicara tentang nafsiyah. Kalau kita bicara nafsiyah berarti kan akliyahnya juga harus dikuatkan. Plus bagaimana kita membiasakan. Jadi saya bilang gini, eh, eh, kita pelajari dulu kenapa dia itu kecanduan games online gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai praktek ya. Kita kasih contoh merubah kebiasaan buruknya misalnya games online. Nah, saya tanya, "Kamu sejak kapan mulai main?" "Ya, Bu, saya tuh dulu nggak suka." Gitu ya. Awalnya saya mulai main itu pas saya SMA. Kenapa kamu mulai main? Katanya tadinya nggak suka. Iya, Bu, jadi awalnya itu saya kan pendiam, saya susah bergaul dengan orang lain. Nah, karena saya susah bergaul dengan orang lain, akhirnya kan saya sering menyendiri. Terus ketika saya stres dengan pekerjaan saya, maksudnya dengan sekolahnya dia, kan dia sekolahnya di STM. Sementara dia tuh orang yang seneng matematis, yang seneng gitu-gitulah, yang teori-teori. Terus dia masuknya STM, sementara di STM kan seringnya praktek gitu ya. Nah, akhirnya skill saya dibandingkan dengan teman-teman itu sangat jauh gitu ya. Mereka sudah bisa apa, saya nggak bisa. Tapi karena saya tidak bisa bergaul dengan mereka, akhirnya saya juga tidak bisa meningkatkan kemampuan saya gitu ya. Akhirnya saya cenderung menyendiri. Nah, di tengah kesendirian saya ketika saya stres, akhirnya larinya ke situ, Bu, main. Nah, terus setelah itu gimana? Ya karena saya masih belum bisa bergaul dengan mereka, akhirnya ya saya main lagi katanya gitu, oke. Nah, saya sudah mulai dapat clue-nya di situ. Berarti games gitu ya, itu bukan menjadi akarnya, gitu ya, ada akar lain, yaitu kan dia nggak bisa bergaul. Kenapa dia nggak bisa bergaul? Akhirnya kita ngobrol gitu ya, "Sejak kapan kamu pendiamnya?" Ternyata dari kecil. Nah, setelah digali, ternyata oke, life skill-nya dia, terutama 3 life skill dasar, yaitu kemampuan komunikasi, adaptasi, dan sosialisasi dia kurang. Oke, awalnya saya tuh melihatnya itu dulu. Saya belum menangkap akar masalah yang lain. Awalnya saya menangkap itu dulu akar masalahnya. Nah, akhirnya kita mulai treatment tuh. Gimana caranya? Saya ajarin lagi dari awal gitu ya. Kita coaching dari mulai bagaimana cara dia bergaul gitu ya, mengawali sebuah komunikasi sampai step by step yang kecil-kecil. Nah, tapi kok berulang lagi gitu ya. Dia ngelakuin lagi. Nah, akhirnya karena sesuatu yang berulang setelah di-treatment itu nggak ada perubahan, berarti bukan hanya masalah life skill-nya, gitu ya. Ada masalah yang lebih utama di situ, yaitu masalah jati dirinya dia. Akhirnya saya korek-korek, gimana masa lalunya dia ketika dia kecil, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ternyata dia menyimpan dendam yang tinggi terhadap kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, akhirnya kita korek, kita treatment, karena kalau sudah terkait dengan jati diri, itu pasti baliknya ke keluarga, gitu ya. Kenapa balik ke keluarga? Karena kan yang membentuk jati diri seseorang, yang pertama itu adalah keluarganya. Ya kan dia lahir di keluarganya, dia besar di keluarganya, pasti kan itu yang berpengaruh. Nah, akhirnya kita treatment lagi. Nah, karena berat kalau kita hanya treatment masalah games online-nya, sementara pemicunya justru tidak kita selesaikan, ya pasti balik lagi, nge-games lagi, dan itu berat gitu ya. Nah, terkait dengan kondusivitas ini, tadi ya ketika misalnya ingin merubah games online, itu kaitannya dengan kedua orang tuanya. Kalau misalnya kedua orang tuanya juga tidak dikondusifkan, berat juga. Atau teman-temannya tidak dikondusifkan, itu berat juga. Sampai akhirnya saya treatment-nya begini, oke, orang tua, teman-temannya harus bekerja sama. Saya bilang, karena kamu kan cenderung main itu ketika kamu sendirian. Sekarang jangan biarkan kamu sendirian. Akhirnya selalu ada temennya. Dan dia itu ada kecenderungan kalau punya masalah, dia tuh ngunci diri di kamar, dia nggak keluar-keluar kamar, kuncinya dia pegang. Jadi sampai akhirnya saya bilang, "Pokoknya kamu jangan pegang kunci sendiri." Gitu ya. Itu untuk merubah habits tuh sampai segitunya gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bilang, misalnya ya udah dengan EFT saja.
itu hanya akan mempermudah gitu ya, tapi akar masalahnya belum selesai gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang EFT itu bukan satu obat untuk semuanya, enggak gitu ya. Tetap yang akan apa yang namanya tuh membuat perubahan behavior seseorang itu permanen itu adalah ini gitu ya, kan behavior itu saksiannya dia. Apa komponennya akliyah dan nafsiyah gitu ya. Jadi itulah secara gambaran utuhnya ya, bagaimana ketika kita ingin merubah habits kita, gitu ya. Jadi nggak bisa. Saya bilang dalam proses perubahan habits, gitu ya, ke mahasiswa saya, waktu yang paling krusial adalah di minggu kedua. Jadi minggu pertama, ketika kita sudah niat nih, kita ingin merubah habits kita, oke, pemahaman kita sudah diisi nih, gitu ya. Kemudian kita sudah mulai berani nih untuk mengubah. Titik kritis pertama adalah di minggu kedua. Kenapa di minggu kedua? Kita sudah mulai bosen. Karena syarat pembentukan habits itu kan ini jangka waktunya begini ya. Pertama, 1 hari nih, hari pertama, kemudian hari ketiga, kemudian hari ke-7, hari ke-14. Jadi ini 1, 3, 7, 14, kemudian 21, kemudian 3 bulan, kemudian 1 tahun. Nah, ini timeline-nya ya, timeline untuk perubahan habits. Hari pertama, kita akan semangat, karena kita kan mau berubah. Oke, semangat. Titik kritis pertama, tapi ini bukan titik kritis yang berat, itu di hari ketiga. Karena hari ketiga apa? Kita sudah mulai disibukkan dengan urusan kita yang lain. Kalau sampai hari ketiga kita masih konsisten, gitu ya, maka selamat, gitu ya. Syarat pertama untuk merubah habits itu sudah ada di tangan. Tapi baru syarat kecil saja, gitu ya. Baru syarat kecil saja. Kalau hari ketiga kita bisa selamat sampai hari ke-7. Nih, hari ke-7 ini titik kritis kita nih, 7 sampai 14. Ini adalah titik kritis. Kenapa titik kritis? Otak manusia itu cenderung kalau menyimpan sesuatu itu paling lama 3 hari. Maka di 3 hari ini harus dikuatkan lagi. Setelah 3 hari, itu kan dia nambah lagi tuh, hari ketiga sampai hari ke-7. Kalau hari ke-7 sudah mulai hilang lagi, memorinya, bukan memorinya ya, pemahamannya dia sudah mulai teralihkan fokusnya, maka harus diisi lagi kan, diisi lagi. Nah, dari 7 sampai 14, dia sudah mulai bosen. Lihat deh orang-orang yang diet. Saya lah contohnya gitu ya, ketika diet. Seminggu pertama itu wah semangat banget gitu ya. Begitu seminggu kedua udah bosen kan, aduh makannya itu lagi gitu ya. Aduh mulai kebayang, aduh hayang bakso, aduh hayang cilok, aduh segala hayang gitu ya. Segala kebayang di sini tuh. Itu godaannya perubahan habits. Itu titik kritisnya 7 sampai 14. Ketika 7 sampai 14 berhasil dilewati, maka kita ke titik 21. Nih, 7 sampai 14 kita berhasil ke titik 21. Kalau 21 hari pertama kita selamat, wah, udah mulai ningkat tuh. Tadi baru titik kritis 1, sekarang titik kritis 2. Oke, kita sudah berhasil melewati. Kalau sampai 3 bulan kita sudah bisa konsisten, maka selamat. Gitu ya, sudah semakin menguat. Kalau sampai 1 tahun kita bisa konsisten, selamat. Gitu ya, selamat lagi karena sebagian besar pembentukan habits itu sudah terbentuk. Nah, kemudian setelah 1 tahun ini ada di 3 tahun. Ini titik kritis berikutnya. Kalau sampai 3 tahun kita bisa konsisten tuh dari hari pertama sampai 3 tahun, udah itu sudah masuk alam bawah sadar. Itu sudah agak sulit untuk muncik orang Sunda mah diongget-ongget gitu ya. Jadi agak sulit di apa ya diongget-ongget teh. Digedag-gedag anggar Sunda kenehnya. Digoyahkan gitu ya. Akan sulit untuk digoyahkan habits kita yang baru gitu. Jadi perjalanannya panjang perubahan habits itu. Ya kenapa perjalanannya panjang? Orang pembentukannya juga panjang. Karakter buruk kita kan nggak mungkin ucuk-ucuk ada begitu saja. Pasti itu sesuatu yang sudah terbentuk lama kan. Maka untuk mengembalikannya juga butuh proses yang lama. Jadi begitu tambahan untuk pertanyaan dari Bu Rahma. Panjang ya jawabannya. Jam berapa sekarang? Saya kalau sudah ngomong teh suka lupa waktu. Woi, 21. Oke, kita lanjut. Balik lagi ke share screen yang
Slideshow. Oke, ini pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Mbak Rani. Nah, kata Mbak Rani, saya punya tripofobia juga. Apa sih tripofobia? Tripofobia itu fobi terhadap lubang-lubang kecil yang banyak. Jadi misalnya contohnya kayak apa namanya tuh sarang lebah. Nah, sarang lebah itu kan ada bolongan-bolongan kecil tuh deket-deket. Sebenarnya bukan bolongan ya, kalau sarang lebah kan segi segi berapa? Segi 6 ya kalau sarang lebah. Ya intinya hal-hal yang mirip-mirip dengan bolongan atau misalnya tumpukan pipa. Tumpukan pipa tapi dilihatnya dari ujung pipanya. Kan jadi bolongan-bolongan aja kan kelihatannya. Atau misalnya buah mengkudu. Buah mengkudu itu kan ada bolongan-bolongannya tuh di buahnya. Nah, tripofobia itu fobi terhadap gambar-gambar benda-benda yang seakan-akan menyerupai bolongan-bolongan kecil yang banyak. Jadi takut, gitu ya, ngelihatnya tuh takut. Itu yang namanya tripofobia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa juga dengan EFT? Insya Allah bisa. Gitu ya. Saya sudah mencobanya. Karena ketika kita sertifikasi, itu nggak bisa nyoba ke orang dulu kalau kita belum nyoba sendiri. Nah, waktu saya ikutan training-training emotional freedom technique, training neuro linguistic programming karena di NLP juga ada ya teknik-teknik terapi yang sudah lebih advance. Nah, sebelum kita menterapi orang lain itu harus ngangkat dulu, kita sendiri harus ngerasain gitu. Jadi feel-nya dapat gitu. Nah, yang saya lakukan adalah fobia saya terhadap ulat. Jadi dua hewan yang paling saya malu kalau ketemu dengan mereka adalah ulat dan ular gitu ya. Ulat dan ular. Nah, kenapa saya kok fobi terhadap dua binatang itu? Pertama, ulat. Sebenarnya saya dari kecil itu kan orang kampung, biasa ke sawah, biasa naik-naik pohon. Saya tuh di depan rumah itu punya pohon jambu air, gitu ya. Di depan rumah ibu saya tuh ada jambu air. Nah, dari kecil itu saya tuh biasa nangkring di atas pohon, gitu ya, nangkring di atas pohon, ngambil-ngambilin jambunya, suka main endek-endekan kalau kata orang Sunda Manaon, atau endek-endekan yang suka gini-giniin apa namanya tuh si batang-batang pohonnya, sampai saya pernah jatuh nyangkut di genteng. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan ya, saya nyangkut di genteng. Kalau enggak, aduh, tinggi banget kan tangkal jambu itu ya, pohon jambu itu paling berapa ya? Paling rendah itu 2,5 meter mungkin ya. Nah, alhamdulillah saya nyangkut di genteng, jadi nggak sampai ngegebluk gitu ya, sampai ke bawah ke tanah. Nah, karena saya biasa naik pohon, saya tuh biasa aja ketemu dengan ulet gitu. Awalnya tuh nggak fobi gitu ya, saya biasa aja ketemu dengan ulet. Suka main-main sama ulet, orang biasa main di sawah gitu ya, orang biasa main di atas pohon gitu ya, pasti ketemu ulet. Nah, dari mana awalnya? Saya fobi sama ulet. Jadi ada ulet nempel, ulet bulu ya, saya juga nggak tahu itu datangnya dari mana, entah dari pohon jambu itu atau dari mana gitu ya. Karena si uletnya beda, ulet bulu di pohon jambu air dengan ulet bulu yang apa banyak apa duri-durinya itu beda gitu ya, beda. Setiap pohon itu ulet bulunya beda gitu. Nah, naplok di rambut saya nggak tahu kalau di situ ada ulet. Terus kan gini nih, seret gitu ya, kalau ulet itu naplok di rambut, itu susah kalau ulet bulu itu naplok di rambut, itu susah ngilangin si, apa namanya tuh, si bulu-bulunya, malah nempel. Jadi harus digunting, kalau ada ulet bulu naplok di rambut itu jangan ditarik, jadi gunting aja bagian itunya. Nah, saya kan nggak tahu ya kalau di situ ada ulet, ketarik tuh, oh di rambut saya tuh ada bulu-bulunya. Pertama itu, terus yang keduanya, ada ulet di paha saya nggak tahu juga kalau di paha saya ada ulet, terus saya gini, kan nggak sengaja kepegang. Wah, naplok tuh bulu-bulunya di tangan saya. Nah, semenjak itu saya fobi sama ulet. Jadi setiap kali lihat ulet, ulet apapun, bukan cuma ulet bulu. Jadi ulet apapun setiap kali saya lihat ulet, bahkan sampai ulet sayur. Sampai saya tuh ingat dulu gitu ya, waktu di asrama Polban itu kan saya tinggal di asrama ya. Di asrama itu kan tinggalnya bareng-bareng rame-rame. Saya tuh senang masak. Pas saya masak dikasih sayuran dari teman saya orang Lembang. Nah, dikasih brokoli. Di brokoli itu kan suka ada ulet-ulet kecil tuh.
gitu ya. Saya lagi asik-asik masak, tiba-tiba saya lari gitu ya, lari terus naik ke kasur. Teman saya bingung, "Loh, si Endang kan biasanya preman gitu ya, kenapa dia tiba-tiba lari?" Lari naik ke kasur, taunya ada ulet. Padahal uletnya teh, ulet sayur coba. Bayangin aja ulet brokoli, sakitnya kumaha sih ulet brokoli gitu ya, dibandingin badan saya aja berapa kali lipatnya gitu ya badan saya dibandingkan dengan badan ulet. Tapi kan beda, orang kalau sudah fobi mah susah gitu ya, dan saya tuh suka gatal-gatal, padahal nggak nempel, bukan ulet bulu juga gitu. Sampai segitunya fobi saya, gitu ya, terhadap ulet. Nah, waktu saya pelatihan emotional freedom technique, saya pakai tuh teknik itu untuk menghilangkan fobia ulet saya, gitu ya. Alhamdulillah berapa kali putaran ya, waktu itu berapa kali putaran, hobi saya belum hilang 100% sih, tapi sudah sangat jauh berkurang. Yang awalnya saya kalau lihat ulet itu gatal-gatal, saya biasa aja. Saya sudah berani moto ulet gitu ya, moto ulet dari deket gitu ya. Terus lihat ulet juga saya nggak lari gitu ya. Walaupun sensitivitas mata saya terhadap ulet itu masih gitu ya. Orang-orang nggak ngelihat di situ ada ulet, saya lihat gitu di situ ada ulet karena awalnya kan fobi. Jadi walaupun sudah dihilangin fobinya, tetap aja sensitivitasnya masih ada. Nah, yang menghilangkan sama sekali ketakutan saya terhadap ulet itu setelah anak saya lahir. Jadi saya dari kecil selalu ingin mengajarkan apapun terhadap anak saya. Gitu ya, secara maksimal. Bahkan ketika anak saya senang dinosaurus, saya sampai diskusi sama dosen biologi SITH ITB, tanya teori yang paling diakui sekarang tentang kepunahan dinosaurus apa, gitu ya, segitunya, gitu ya, saking saya ingin memberikan informasi yang benar terhadap anak saya. Nah, begitupun ketika terkait dengan ulet, anak saya dua-duanya teh seneng ulet, gitu ya. Anak saya yang besar dulu ketika kami masih di Jakarta, itu kalau lagi ada kegiatan ke rumah teman saya, itu pulang itu di antara 2 perumahan, itu ada satu kebon. Nah, di situ tuh sering ngegantung si kepompong-kepompong. Anak saya kan penasarannya tinggi, gitu ya, si Afati itu tiap kali lewat ke situ tuh dia nggak mau pulang. Diem dulu, "Bunda itu apa?" "Itu namanya kepompong." "Kepompong itu apa?" Kan pertanyaannya banyak ya, akhirnya saya nerangin, "Dari ulet." "Hah, ulet?" Nah, akhirnya kan dia nyari-nyari, "Uletnya mana?" Gitu kan, "Uletnya mana?" Ya mau nggak mau kan saya harus nerangin ulet. Gitu ya. Nah, dia kan kalau udah diterangin kayak gitu, anak saya tuh tipenya tipe kinestetik. Kalau kinestetik nggak cukup diceritain doang, gitu ya. Anak saya tuh nggak cukup diceritain doang. Kalau orang auditori itu cukup diceritain tentang ulet. Kalau orang visual itu cukup diliatin aja uletnya, gitu ya. Kalau orang kinestetik itu kalau bisa diraba, diraba-lah uletnya. Gitu ya, itu anak saya, cicak aja sampai sama dia digini-gini coba, gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya kan mau nggak mau harus nerangin tentang ulet itu. Nah, karena saya alhamdulillah sudah di terapi emotional freedom technique, saya kan udah nggak fobi lagi sama ulet. Nah, hilang sama sekalinya karena saya ingin mengajarkan tentang hal-hal yang benar tentang ulet itu. Itulah yang akhirnya membuat permanen. Saya biasa aja sekarang ketemu ulet. Walaupun ya nggak dipegang-pegang juga gitu ya, tapi setidaknya saya sudah mulai biasa dengan ulet, gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan trauma ini bisa dengan emotional freedom technique gitu ya, untuk mengurangi derajat fobinya gitu ya. Nah, untuk membuat itu permanen memang harus ada sebab lain yang memaksa kita untuk menghilangkan itu sama sekali, gitu ya. Makanya tadi ya perubahan habits itu butuh kondusivitas. Nah, kondusivitas dan juga dasar akliyahnya. Kenapa? Gitu ya. Kenapa memang kita harus menghilangkan itu? Nah, kalau saya kan tadi fobinya 2 ya terhadap ulet sama ular. Nah, saya fobi terhadap ular itu berawal karena saya pernah ke sawah terus kaki saya lagi jalan itu ada ular lewat. Nah, lewatnya itu di atas kaki saya dan ularnya tuh panjang gitu ya. Dan saya tuh cuma bisa melongo ngeliatin dia lewat seret gitu ya sampai saya ngerasa gitu ya bagaimana si badannya si ular itu di atas kaki saya. Nah, tapi saya diem, bukan karena saya tahu kalau ada ular itu harus pura-pura mati, enggak. Tapi saking paniknya sih nggak tahu harus ngapain. Jadi saya coba ngeliatin aja si ular itu lewat. Begitu ularnya udah lewat baru teriak, "Wah!" gitu ya, karena mulai nyadar tadi ada ular lewat. Nah, dari situ saya mulai fobi sama ular. Nah, kenapa saya kok nggak ngilangin fobi saya terhadap ular, nggak kayak ulet?
Karena akliyah saya bicara, pola pikir saya bicara, ular itu adalah binatang berbisa. Kalaupun tidak saya hilangkan gitu ya, fobi itu bisa menjadi bentuk pertahanan diri saya terhadap binatang berbisa. Nah, akliyah saya yang bicara, berarti kan saya nggak perlu menghilangkan itu, gitu. Nah, jadi pentingnya perubahan habits itu dari akliyah dan nafsiyah itu tadi gitu ya, termasuk masalah fobi ini. Nah, itu saya kasih contoh real gitu ya, ketika saya menghilangkan fobi terhadap ulet, gitu ya. Nah, ketika kita bicara tripofobia, ini pun bisa kita lakukan. Kalau untuk fobi, kalau tingkat fobinya tinggi, memang sebaiknya, kalau bisa offline kita ketemu, ketemu, yuk kita ngobrol. Jadi, di pertemuan yang sebelumnya saya pernah menyampaikan, kalau misalnya kita punya trauma atau punya fobi dan dirasa itu adalah sesuatu yang berat, maka jangan coba dulu sendiri, gitu ya. Temui dulu profesional, orang-orang yang memang punya dasar di situ, punya kemampuan di situ. Karena khawatirnya ketika kita, terapi diri kita sendiri, kita kan nggak tahu emosi yang, ada di dalam diri kita itu seperti apa. Ini saya cerita ya, tentang pengalaman seseorang. Ketika dia berusaha untuk self healing sendiri, gitu ya, dia, cari-cari tentang teknik-teknik terapi gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ini ya, banyak video, banyak apalah gitu ya, dia coba sendiri. Nah, di apa namanya tuh, di video yang dia tonton itu, dia disuruh untuk kan sebenarnya maksudnya untuk, masuk ke alam bawah sadar. Dia disuruh membayangkan hal-hal yang indah. Sementara masa lalunya dia itu, kurang bagus gitu ya, kurang bagus, kurang bikin nyaman. Jadi ketika dia berusaha untuk mencari ingatan-ingatan tentang sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang indah, nggak nemu, gitu ya, nggak nemu karena traumanya terlalu berat. Akhirnya yang ada bukannya dia tenang, malah, apa namanya tuh, bereaksi gitu ya, bereaksi, dia malah nangis akhirnya. Nah, ini yang saya maksud, jangan sampai kalau misalnya masalah yang kita hadapi berat, jangan dulu di ini sendirilah gitu ya, "Yuk kita ngobrol dulu," minimalnya ngobrol sama saya gitu ya, nanti saya bantu rujuk, kalau saya nggak bisa gitu ya, kita ngobrol belum belum bisa selesai, nantilah saya rujuk gitu ya. Saya ada guru-guru hipnosis, hipnoterapi ya, ada guru-guru grafologi, mungkin kita juga bisa dengan grafoterapi, dengan tulisan tangan ya, terapi dengan tulisan tangan, atau dengan teknik-teknik yang lain, NLP lah, atau misalnya teknik yang lain, boleh kita ngobrol dulu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah bisa gitu ya, tapping dengan, emotional freedom technique untuk menghilangkan fobi ini. Nah, kalau kemarin kita diajarkan tapping yang short gitu ya, yang singkatnya, yang cuma 7 titik, kalau untuk menghilangkan fobi dan trauma itu harus yang, komplit gitu ya, putarannya komplit dari mulai tapping, kemudian Nine Gamut prosedur, kemudian kita tapping lagi, Nine Gamut prosedur lagi, tapping lagi. Kan 3 kali ya, 3 putaran berarti ya, sampai Nine Gamut prosedur terakhir, gitu ya. Jadi seperti itu, Mangga. Semua pertanyaan sudah dijawab berarti ya? Oke, kita lihat jam berapa sekarang. 21.15. Oke, masih ada 15 menit lagi. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang baru selain tadi yang dibahas. Ada? Atau boleh di chat ya? Bisa dipahami nggak penjelasan saya yang tadi saya sampaikan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mangga, ada yang mau bertanya? Oh, ini ada pertanyaan di chat dari Mbak Endah.
Mbak, apakah ada hubungannya stres dengan sakit skizofrenia? Skizofrenia itu satu kondisi di mana para ahli ini sudah mengkategorikan skizo itu termasuk salah satu penyakit mental ya. Jadi saya pernah baca kisah tentang orang yang skizofrenia. Nah, skizofrenia ini biasanya diakibatkan karena trauma di keluarga ya. Skizofrenia itu gambarannya mungkin seperti jadi beberapa penyakit mental itu ada macam-macamnya ya. Salah satunya adalah skizofrenia. Skizo yang dimaksud di sini benar kan ya, Mbak Endah ya? Skizofrenia kan? Iya ya, bener Mbak. Oke. Mhm. Nah, jadi skizofrenia itu kondisi atau gangguan di mana kita merasakan kesulitan atau terganggu ketika kita berpikir, merasakan, ketika kita berperilaku dengan baik. Nah, kalau skizofrenia yang parah itu sampai menyakiti, gitu ya, sampai menyakiti diri sendiri dan juga orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu skizofrenia yang apa namanya tuh, yang parah ya. Jadi, skizofrenia itu biasa ditandai dengan, pemikiran atau pengalaman yang sebenarnya, seringkali, mengganggu kehidupan kita gitu ya, seringkali mengganggu kehidupan kita yang kadang-kadang kita bereaksi berlebihan, gitu ya, bereaksi berlebihan karena kan tidak bisa berpikir jernih, terganggu dari sisi, proses berpikirnya. Nah, saya pernah baca tentang kisah anak di mana ya waktu itu tuh settingnya tuh di Amerika kalau nggak salah. Setting tempatnya tuh di Amerika, seorang anak yang dia dibesarkan oleh ibunya yang memang parah ibunya tuh. Jadi eee, kedua orang tuanya tuh bercerai. Ya namanya di luar negeri ya, nggak belajar adab juga kan ya. Jadi, yang namanya kumpul kebo gitu ya, nggak belajar halal haram juga kan mereka gitu ya. Yang namanya kumpul kebo itu sesuatu yang biasa gitu ya. Waktu saya di, Belanda, kalau di Belanda tuh kumpul kebo namanya samenwonen. Samen tuh bersama-sama, wonen tuh tinggal, jadi tinggal bersama-sama kumpul kebo lah. Samenwonen. Jadi biasa di sana itu pasangan-pasangan yang hidup bareng tanpa ikatan pernikahan. Jadi kalau mereka udah bosen ya udah sah aja gitu kan. Nah, eee, banyak karena perilakunya itu kasar gitu ya, perilakunya itu tidak didasari oleh agama, sehingga kekerasan gitu ya, mabok-mabokan itu teh sesuatu yang biasa. Ya namanya orang mabok gitu ya, Eee, kan dia nggak akan bisa berpikir jernih, apapun bisa dia lakukan kan. Nah, si anak ini ceritanya gitu ya, dia dibesarkan oleh kedua orang tua yang berantem terus sampai akhirnya mereka bercerai, si orang tuanya, kemudian si anak ini tinggal sama ibunya. Nah, ibunya ini, tinggal bareng sama si pasangan kebonya, pasangan kebonya, kan judulnya kumpul kebo ya jadi pasangan kebo. Nah, tinggal bareng sama pasangan kebonya. Nah, akhirnya, di apa namanya tuh, di kehidupannya itu, si anak ini semakin parah tuh, dapat penyiksaan-penyiksaan baik secara fisik. Jadi ibunya tuh kalau marah, itu tuh marahnya tuh hebat gitu, sampai si anak ini teh suka dicemplungin kepalanya di, apa namanya tuh, di bak. Bukan di bak ya, karena di sana kan nggak ada bak mandi ya, di bak, wastafel gitu ya, kan kalau di sana tuh wastafel itu bisa ditutup ya, bisa ditutup, diisi air, dicemplungin tuh kepalanya di situ. Atau misalnya kekerasan-kekerasan fisik yang lain, belum lagi, pelecehan yang dilakukan oleh, bapak kebonya. Bapak kebonya, apa tuh ya istilahnya? Ya pasangan emaknya lah, pasangan kebo emaknya gitu ya. Nah, belum lagi dapat pelecehan. Jadi memang kehidupannya itu berat gitu ya yang dialami oleh si anak ini. Waktu dia kecil, Eee, kan dia ngerekam ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu yang akhirnya nempel di alam bawah sadarnya dia. Awalnya si anak ini tuh nggak ada tanda-tanda seperti itu. Jadi, skizo plus psikopat ya.
psikopat apalagi gitu ya, psikopat itu kalau kelainan mentalnya orang yang berbuat kerusakan tapi dia tidak merasa bersalah setelah berbuat kerusakan itu. Dia lempeng we biasa gitu. Padahal dia sudah berbuat sesuatu yang parah gitu. Nah, si anak ini sampai akhirnya ketika gede itu mulai muncul reaksi-reaksi dari semua penyiksaan yang dia alami waktu kecil. Nah, sampai pada akhirnya skizonya ini parah, jadi dia tiba-tiba menyerang gitu ya, tanpa sebab apapun dia menyerang orang lain, bahkan ada yang sampai melukai dan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah, jadi kalau kita bicara skizo, apakah si skizo ini apa namanya tuh eh, ada hubungannya stres dengan sakit skizofrenia? Itu bisa, gitu ya, bisa. Jadi skizo itu kan tadi akibat dari masa lalu kita. Jadi ada inner child yang masih besar, yang masih berpengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya kalau ngajar tentang adab ya, adab para pencari ilmu untuk dirinya sendiri, yang pertama yang harus dia lakukan adalah bersih-bersih, mensucikan gitu ya, mensucikan apa? Mensucikan kolbunya, baik itu perasaannya, mensucikan pemikirannya, mensucikan keyakinannya. Dari apa? Dari keburukan akidah, keburukan akhlak, dan dari segala penyakit hati. Nah, penyakit hati di sini itu diantaranya dendam, gitu ya, dendam kesumat. Nah, karena misalnya buruknya perlakuan orang tua di masa lalu, bisa jadi kita merasa apa namanya tuh, kok orang tua saya begini gitu ya, bahkan ada yang sampai dendam kan, gitu ya, kenapa sih orang tua saya apalagi kalau misalnya ternyata di lingkungannya itu diperparah dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya gitu ya, ada anak kembar atau misalnya nggak anak kembar sih gitu ya, cuma deketan lahirnya. Kebetulan jenis kelaminnya sama, misalnya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Nah, kadang-kadang kan kita teh suka gatel ya, punya mulut teh suka pengen membanding-bandingkan, "Ida kakaknya mah begini, kenapa kamu mah adiknya begini?" Atau, "Ida adiknya mah bagus, kenapa kakaknya begini, kenapa meni beda?" Kadang-kadang kan mulut manusia itu pedes ya, lebih pedas daripada cabai yang harganya sangat pedas gitu ya. Sekarang cabai sekilo 140 gitu. 140.000 ya, makin pedes lah gitu cabai gitu ya. Nah, kadang-kadang mulut kita lebih pedes dari itu gitu. Tanpa sadar kita sudah menanamkan kebencian di anak-anak orang lain atau bahkan mungkin anak kita sendiri gitu ya. Nah, akhirnya kebencian itu berubah menjadi dendam. Nah, makanya kalau ada pertama yang harus kita lakukan bagi para pencari ilmu, siapapun, itu adalah bersih-bersih hatinya, gitu ya, dari segala penyakit hati, termasuk emosi-emosi yang masih tertahan dari masa kecil. Itu yang namanya inner child itu. Jadi emosi negatif yang masih tertumpuk, yang harusnya selesai ketika kita masih kecil, itu tertumpuk. Bahkan ketika kita sekarang sudah dewasa, emosi itu masih berefek kepada diri kita. Nah, apakah emosi-emosi negatif ini bisa memicu stres di dalam diri kita? Bisa, gitu ya. Karena kan buruknya suasana hati itu kan akan membuat kita misalnya mudah panik, gitu ya, mudah menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Anak-anak yang cenderung apa namanya tuh sering disalahkan oleh orang tuanya, dia biasanya lebih mudah untuk menyalahkan juga gitu ya dirinya sendiri atau orang lain ketika gagal gitu. Nah, sisa-sisa emosi masa lalu ini harus diselesaikan, harus dibersih-bersihkan. Mudah? Enggak mudah. Butuh upaya yang keras. Tapi di setiap usaha yang kita lakukan itu peluang pahalanya besar. Gitu ya, peluang pahalanya sangat besar. Jadi seperti itu Mbak Endah, ada hubungannya memang. Gitu ya. Jadi ya memang harus dibersihin. Gimana caranya? Caranya ya tadi kalau kita lihat dari bangunan saksiyah, ada bangunan kepribadian, itu ada pola pikir, kita harus mulai
apa namanya tuh, kita bersih-bersih tuh, pola pikir kita tanamkan lagi. Kalau saya biasanya kalau menangani sebuah kasus-kasus yang terkait dengan masa lalu yang begitu besar ya, contohnya kayak tadi kasus, jati diri gitu ya, itu biasanya memang kita rekonstruksi secara mendalam. Dari mulai bahas masalah tentang, akidah gitu ya, tentang Allah gitu ya, siapa kita, siapa Allah gitu ya. Kemudian bahas juga tentang konsep qada dan qadar, mana wilayah yang kita bisa kendalikan, mana wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita dilahirkan oleh Allah, dititipkan kepada keluarga yang, memberikan dampak negatif kepada kita, itu kan qada ya. Qada Allah kan kita dititipkan di keluarga itu. Nah, tapi sikap kita apakah mau pasrah dengan kondisi itu ataukah berusaha merubahnya, itu kan pilihan kita, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, atau kita bereaksi terhadap apa yang terjadi, itu juga sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita memaafkan atau kita mau dendam, itu juga sesuatu yang bisa kita kendalikan. Makanya sesuatu yang bisa kita rubah harusnya. Nah, tinggal kita mau nggak untuk merubah itu. Nah, untuk merubahnya memang tidak mudah. Jadi, mungkin kita bisa ngobrol secara khusus dulu, gitu ya. Kita bisa ngobrol dulu secara khusus, nanti kita lihat seberapa besar, kemudian langkah-langkah treatment-nya seperti apa. Karena, kalau sudah bicara sesuatu yang kasuistik, itu nggak bisa digeneralisir. Kadang-kadang, ada kasus-kasus yang mirip, misalnya, kasus games online. Eee, walaupun sama-sama judulnya games online, tapi kan penyebabnya bisa lain-lain, gitu ya. Misalnya kayak tadi mahasiswa saya, ternyata penyebabnya dari mulai life skill, ternyata ditarik lagi ke belakang, oh ini masalah keluarganya, gitu ya. Hilangnya sosok ayah dalam pengasuhan, hilangnya sosok ayah dalam pendidikan, bagi anak laki-laki itu fatal, begitupun juga bagi anak perempuan. Makanya dalam Islam itu sangat tertata gitu ya, bagaimana kehadiran orang tua dua-duanya gitu ya, mau ibunya mau bapaknya, dalam proses pendidikan seorang anak itu sangat-sangat, ditekankan gitu ya, karena hilang salah satu peran, baik ibunya atau anaknya itu akan berpengaruh besar terhadap behavior seseorang. Atau orang tuanya sih ada, ibunya ada, bapaknya ada, lengkap nih dua-duanya, ada terus setiap hari, ketemu juga tuh fisiknya setiap hari, tapi proses pengasuhan, pendidikannya itu tidak hadir. Jadi antara ada dan tiadanya tuh sama aja, bapaknya ada, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Atau misalnya ibunya ada, ibunya tiada, ya nggak ada pengaruhnya sama anaknya, gitu ya. Maksudnya tidak ikut mendidik gitu ya, cuma hadir secara fisik, cuma hadir secara materi gitu ya, tapi dalam proses pendidikan tidak hadir. Nah ini pun sama, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan behavior seseorang, gitu ya. Makanya, saya waktu, masih gabung dengan Bu Eni ya, dulu ketika kita, kan suka ada proses, bukan proses ya, training-training yang, kita khususkan untuk remaja, ada training-training yang memang dikhususkan untuk orang tua. Karena nggak bisa permasalahan remaja itu selesai dengan anaknya aja, gitu ya. Kadang-kadang terkait juga dengan pola didik kan, jadi mau nggak mau kan harus bicara orang tuanya, gitu ya. Jadi supaya kondusif tadi, menciptakan suasana yang kondusif tadi, ya semuanya harus disentuh gitu, nggak bisa cuma sendirian si anaknya doang, atau ibunya doang, anaknya enggak, gitu ya. Jadi semuanya memang harus holistik, termasuk juga kita bicara peran negara, gitu ya. Nggak bisa seseorang itu berubah, gitu ya, kok jauh banget sih dari perbaikan behavior kita, kok jauh banget sampai bicara negara, itu berkaitan loh, gitu ya. Misalnya contohnya begini, siapa sih yang punya hak untuk menyensor sesuatu? Gitu ya, lembaga sensor kan. Kalau kita bicara lembaga sensor, siapa yang menaungi itu? Pemerintah kan. Kalau pemerintah punya visi misi yang jelas gitu, ini generasinya mau dibawa kemana, itu pasti akan ketat kan dalam segala hal. Nah, kalaupun misalnya ada orang-orang yang menentang, pemerintah ini kan harus memberikan edukasi kan kepada para penentang-penentang ini, gitu ya, harus memberikan edukasi. Nah, eee, ketika misalnya, negara lepas tangan dalam urusan itu akan berdampak besar. Misalnya kayak contohnya sekarang kasus-kasus pornografi gitu ya, kasus-kasus kekerasan. Karena tayangan-tayangan yang berbau kekerasan itu nggak disensor di kita, gitu ya, terutama yang, lewat media daring ya. Kalau di TV itu masih jalan lah ya lembaga sensornya. Walaupun
Kayak di sinetron-sinetron itu biasa tuh yang namanya anak-anak dipertontonkan gitu ya, bagaimana seorang murid jahilin gurunya sampai gurunya ditempelin, apa namanya tuh, permen karet lah, dibocorin bannya lah. Ih, saya mah paling gemes kalau udah nonton yang kayak gitu ya, kok orang gitu ya, pada diem aja gitu ya, lihat tayangan-tayangan yang begitu gitu. Nah, itu kan salah satunya peran pemerintah. Nah, makanya di sinilah pentingnya kita bukan mengevaluasi ya, memberikan masukan lah, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah juga, gitu ya. Nah, nggak mungkin kan kita memberikan masukan kepada pemerintah kalau kita juga nggak punya konsep, kan nggak mungkin kita ujug-ujug mau nasehatin orang, sementara kita juga nggak ngerti apa yang mau kita kasih nasehat, terus gimana kondisi orang tersebut, kan harus paham juga tentang kondisi negara kita tuh seperti apa, gitu ya. Jadi jelas ketika pun kita memberikan masukan, masukannya apa, gitu ya. Nah, disinilah pentingnya sinergisitas antara keluarga, masyarakat, dan juga negaranya. Gitu ya, nggak bisa kalau baiknya cuma kita doang, tetangga kita nggak baik, atau baiknya kita doang dengan warga kita, sementara warga sebelah, kampung sebelah nggak baik, atau warga tetangga, tetangga komplek nggak baik misalnya. Ya semuanya harus bersinergi, gitu. Karena, apa namanya itu, hilangnya peran salah satu itu bisa berpengaruh terhadap behavior seseorang. Salah satunya contohnya kayak tadi, kasus-kasus yang saya ceritakan, yang saya baca tentang skizo itu. Tapi skizonya ini parah ya, skizonya. Karena kan ada tingkat-tingkatnya juga, ada level-levelnya juga skizo itu. Gitu ya, ada yang skizonya ringan, ya kayak kita sakit flu lah. Ada yang flu ringan aja, gejalanya ringan. Ada yang flu-nya sampai berat gitu. Nah, apa biasanya yang mempengaruhi daya tahan kan? Imun kita. Daya tahan tubuh kita. Kalau daya ini udah belibet ngomongnya. Kalau daya tahan tubuh kita itu tidak bagus, maka kita akan lebih mudah untuk ngedrop kan. Bisa jadi yang awalnya ringan jadi berat kan, karena imun kitanya juga nggak bagus. Nah, kalau dalam behavior kita, apa sih imun itu? Kekuatan akliyah dan nafsiyah kita, kekuatan pola pikir kita, dan kekuatan pola sikap kita. Gitu ya. Jadi seperti itu yang harus diperbaikinya. Jadi memang PR kita tuh banyak ya. Banyak sekali kalau dikupas. Aduh, kalau kadang-kadang gitu ya, ada orang yang begini, aduh semakin saya mengkaji ya, semakin saya tahu, kok saya semakin merasa, aduh hidup saya tuh banyak masalah, ini juga belum selesai, itu belum selesai. Nah, jadi kadang-kadang, ya udahlah nggak usah mengkaji aja, kadang-kadang mengkaji semakin tahu, semakin banyak yang harus dipraktekkan, semakin banyak yang harus diperbaiki. Bukan begitu pola pikirnya, harus dirubah. Gitu ya. Kita diem aja, hidup kita rusak. Kita mengkaji, sudah tahu kan hidup kita rusak, tapi setidaknya kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita merasa, oh ke diri kita tuh banyak kekurangan, kita harus begini, harus begitu, jangan membuat kita putus asa. Sesuatu yang membuat kita putus asa adalah ketika kita menyelesaikan persoalan hidup kita bergantungnya hanya pada kekuatan diri kita. Padahal diri kita kan lemah, manusia itu terbatas, manusia itu membutuhkan yang lain, gitu. Jadi ketika kita coba handle sendirian, ya nggak akan selesai, yang ada stres. Makanya kembalikan kepada pemilik kehidupan. Ya Allah, Engkau telah menitipkan saya di keluarga yang memberikan pengaruh negatif kepada saya. Karena Engkau yang menitipkan, saya pun menitipkan jiwa saya kepada Engkau. Engkau yang maha menggenggam kehidupan. Bagi Engkau sangat mudah untuk menghilangkan segala pengaruh negatif itu. Kalau seandainya seseorang itu sehat mentalnya hanya karena keluarganya harmonis, maka sangat-sangat kasihan anak-anak yang dilahirkan di keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Kalau otomatis gitu ya, kesehatan mental itu didapat hanya karena keharmonisan keluarga, ternyata kan enggak. Gitu ya, ada juga anak-anak yang keluarganya harmonis tetap aja mentalnya rapuh. Ada juga anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang berantakan, malah mentalnya kuat. Gitu ya, dia lebih struggle. Nah, jadi apa intinya? Gitu ya, rahmat Allah. Rahmat Allah bagi kita. Gitu ya, itu yang tidak bisa kita dikte. Allah kasih rahmat kepada saya, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri untuk menjemput rahmat Allah itu. Supaya kita layak nih dapat rahmat Allah itu. Gimana caranya? Ya terus mendekat sama Allah. Kan kata Allah juga sebanyak apapun dosa yang kita miliki, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, datang gitu ya, datang sama Allah. Gitu ya, karena ampunan Allah itu seluas langit dan bumi.
gitu. Makanya kalau di lagu yang tadi mah gitu ya, nyobatnya sama ahli taubat gitu ya. Kita bersahabat itu dengan orang-orang yang ahli taubat, berbuat salah, wajar kita manusia. Tapi apa yang kita lakukan setelah berbuat salah itu kan bertaubat. Artinya bertobat, kita mengupayakan diri kita, mengetatkan diri kita supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Oke, begitu Mbak Endah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ada lagi yang mau dibahas? Di sini sudah 2136. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di chat ke saya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, kita akan akhiri dulu open house kita yang terkait dengan stress release. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, malam ini, gitu ya, menjadi sesuatu yang berharga buat kita, menjadi amunisi buat kita, yang akan menguatkan tekad kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki generasi kita, memperbaiki negara kita, gitu ya, karena negara itu isinya kan kita-kita juga, gitu ya. Kalau misalnya warganya pada baik, warganya pada selesai dengan permasalahan hidupnya, kita bisa berkontribusi banyak untuk negara kita. Kalau kitanya belum selesai dengan diri kita, ya gimana kita mau berkontribusi untuk orang lain? Apalagi berkontribusi untuk negara kita, gitu ya. Berarti kita coba selesaikan dulu diri kita, gitu ya. Selesaikan dulu permasalahan-permasalahan hidup kita. Oke, itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa namanya tuh, semakin menguatkan kita dalam proses hijrahnya kita, dan kita sama-sama bermunajat kepada Allah, semoga Allah memudahkan segala prosesnya, Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, termasuk hati kita. Gitu ya. Itu saja dari saya, kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh, jazakillah khair. Wa iyyakim Mbak Heidi. Mudah-mudahan ada Izin manfaatnya pamit ya. Iya, mangga. Amin, Saya tutup jazakallah ya khair. Zoom-nya. Iya, sama-sama Bu Rahma, Wa Iyaki. Saya tutup ya Zoom-nya. Nanti saya share rekamannya bagi ada kalau ada yang ketinggalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.